Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka talabil ilmi, mempelajari ilmu agama Allah, yang dengannya kita berharap termasuk menjadi hamba Allah yang bisa beramal salih, istiqamah ala tariqil haq, di atas jalan yang lurus, diselamatkan dari api nerakanya dan masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Ini sudah beberapa poin sudah kita sebutkan, seperti mereka berjalan dalam keadaan tawadhu, tidak menyombongkan diri, kemudian berbicara yang baik ketika melewati orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh, beramar ma'ruf nahi mungkar, bangun di tengah malam atau sepertiga malam atau tatkala malam hari mereka bangun dalam keadaan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir sebagaimana bimbingan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan qiyamul lail, salat malam, tahajud dan lain sebagainya. Juga mereka yang berdoa agar dijaga, dipalingkan dari api neraka, yang mana api neraka itu adalah merupakan tempat tinggal yang jelek, yang buruk. Mereka juga ketika berinfak adalah bersifat pertengahan, antara tidak belit juga tidak terlalu dermawan, tapi di antara keduanya, tidak pelit dan tidak terlalu dermawan, sehingga maslahat kebaikannya untuk dirinya, keluarganya, dan juga kaum muslimin pada umumnya. Mereka juga tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan al-haq, tidak berzina, tidak mendekati zina, tidak pula menyaksikan kedustaan-kedustaan atau mempertontonkan kedustaan-kedustaan, syiar-syiar kebohongan atau syiar-syiar lainnya seperti kesyirikan, musik nyanyian, kedustaan, kebatilan, bid'ah dan lain sebagainya dari kemungkaran-kemungkaran. Jika melewati orang-orang yang berkata dan berbuat kebatilan, maka mereka melewati dengan
menjaga kewibawaan, menjaga kemuliaan mereka. Inilah hamba-hamba Ar-Rahman, menjaga agama mereka, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, mereka tidak berpura-pura menjadi orang yang buta atau tuli. Tidak. Mereka juga tidak menjadi orang yang sombong atau keras hati. Justru mereka menjadi bergetar hatinya, bertambah keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang berdoa sebagaimana disebutkan di surat Al-Furqan ayat 74. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yani alladina yas'aluna Allah yukhrija min aslabihim wa min dhurriyyatihim may yuti' wa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kepada kami dari istri-istri kami, anak-anak keturunan kami sebagai orang-orang yang qurrata ayun, penyejuk mata. Jadi mereka, kata Ibnu Katsir, adalah orang-orang yang meminta kepada Allah keluar dari tulang sulbinya, anak keturunannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ini menjadikan qurrata ayun, menjadi penyejuk mata bagi orang-orang saleh, hamba Ar-Rahman. Yanuna ma ya'mal bi ta'atillah fataqarru bihi a'yunahum fid dunya wal akhirah. Yani mereka beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah yang dengannya menjadi mata itu sejuk, mata-mata mereka sejuk baik di dunia dan juga di akhirat. Bahkan disebutkan mereka itu tidak menginginkan semata tampannya anak atau cakepnya anak keturunan, tidak. Tapi mereka justru menginginkan adalah mereka keturunannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian wasu'ila Al-Hasan Al-Basri an hadil ayah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang ayat ini. Faqala ayura Allahu al-'abd al-muslim min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atillah walau Allah. La syai'un aqarru li'ainil muslim min ayra waladan aw waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Yani agar Allah memperlihatkan, menjadikan bagi seorang muslim dari istrinya, dari saudaranya, dari anak-anaknya, apa itu? Ketaatan kepada Allah, dari teman-temannya. Jadi tidak ada demi Allah bahwasanya sesuatu pun yang bisa menjadikan mata seorang mukmin itu sejuk dibandingkan melihat anaknya atau orang tuanya atau anak-anaknya, cucu-cucunya, saudaranya, teman sejawatnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menyejukkan. Ini merupakan fitrah. Seorang muslim mencintai, la yu'minu ahadum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga menjadikan dia itu menyukai apa yang ada pada saudara sebagaimana mencintai apa yang ada pada dirinya. Dia suka melihat dirinya beramal salih, dia pun akan senang melihat orang lain beramal salih. Dia tidak suka dirinya beramal kemungkaran yang khawatir dengannya akan menjebak dirinya naudzubillahi min dzalik ke arah jurang jahanam. Maka dia juga tidak suka ketika melihat saudaranya berbuat kemungkaran, meninggalkan sholat. Sedih rasanya. Kenapa meninggalkan sholat? Berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, berbuat kemaksiatan. Maka ketika seorang fitrahnya masih lurus, bersih, beriman, jadi seorang yang muslim, muhsin, dia itu akan sedih
sepet matanya melihat kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Kemudian memberikan peringatan, nasihat, masukan. Nah, biasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan atau berbuat kebid'ahan atau berbuat kemaksiatan ketika dinasihati, mereka akan mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Misalnya kamu iri ya, tidak melakukan kemungkaran. Iri tanda enggak mampu misalnya, tanda enggak mampu misalnya. Enggak usah ikut campur gitu. Panas ya kalau melihat ada orang berbuat bid'ah. Panas kalau ada orang berbuat syirik, panas kalau ada orang berbuat maksiat. Ya wajar seorang muslim mukmin gelisah ketika melihat saudaranya berbuat kemungkaran. Ingin bagaimana agar mereka mengubah kemungkaran. Selain ini juga merupakan tanggung jawab agama seorang muslim mukmin untuk menjaga dirinya dengan menjaga agamanya, juga kaum muslimin pada umumnya, agar menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang merugi. Kemudian juga dalam doanya tersebut, wa ja'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74 itu disebutkan di sana. Dan agar Allah menjadikan kami ini sebagai apa? Imam, pemuka, panutan, teladan yang baik. Muttaqin bagi orang-orang yang beriman. Ij'alna a'immatan yuhtada bina, menjadi pemuka, menjadi panutan, menjadi yang terdepan, menjadi imam yang diikuti petunjuk-petunjuknya. Tentu ketika tunjuknya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena individu tersebut. Qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wal Hasan As-Saddi, ij'alna a'immatan yuqtada bina ilal khair. Jadikanlah kami sebagai pemuka, imam, petunjuk, pemberi bimbingan, ya, yang diteladani, yang mencontohi, yang menunjuki, panutan kemana? Kepada kebaikan, ilal khair. Wa qala khairuhum ij'alna hudatan muhtadin du'atan ilal khair. Ya Allah, jadikan kami apa? Jadikan kami sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah, memberikan hidayah. Ini merupakan doa yang terpuji, baik. Ya. Doa dai-dai, pengajak, penyeru ilal khair, kepada kebaikan. Dan ini penting karena semata seorang mengupayakan dirinya menjadi orang yang menunjuki atau ditunjuki, itu tidak bisa semata seperti itu. Tapi dia adalah berdoa agar menjadi hamba Allah yang menunjuki dan menjadi jalan petunjuk bagi yang lainnya. Jadi doa ini adalah doa yang bagus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami. Sebagai apa? Istri-istri, anak-anak sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata di sini adalah dengan ketaatan. Sehingga ketika orang tua melihat istrinya, anaknya, keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang tauhid, mengikuti sunnah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jelas ini akan menjadi penyejuk mata. Maka jangan menyepelekan doa sedikit pun. Ketika kita ada kesempatan, ketika kita ada waktu luang untuk berdoa, berdoalah. Ini juga kebaikannya untuk kita dan keluarga kita. Selain itu, kemanfaatan kesolehan istri, kesolehan anak, keturunan dan semuanya itu sebenarnya kebaikannya tidak semata untuk mereka saja, juga kebaikannya bagi orang tua tersebut yang berdoa. Sehingga doa itu adalah memang perkara yang ajaib, perkara yang penuh, perkara yang menakjubkan. Wa ja'alna lil muttaqina imama,
kemudian menjadikan kita sebagai apa? Agar menjadi panutan, pemuka, imam yang diikuti, petunjuk yang menunjuki bagi orang-orang yang mencari petunjuk, diteladani, dicontoh. Tentunya ilal khair, kepada kebaikan, dan dalam kebaikan bukan perkara yang buruknya. Sehingga ini doa bukan semata memohon kebaikan, di sana terkandung makna agar dijauhkan dari keburukan. Maknanya jelas, agar jangan dijadikan anak atau istri sebagai sesuatu yang buruk ketika dilihat dalam pandangannya, sepet atau panas misalnya. Juga agar tidak menjadikan diri ini sebagai panutan yang jelek, tapi menjadi panutan yang baik. Jadi imam bagi keluarganya ataupun bagi kaum muslimin pada umumnya, memberi petunjuk dan menunjuki kepada kebaikan, tauhid, sunnah, dan ketaatan. Sehingga poros dakwahnya di situ, keimanan, tauhid, sunnah, taat, lawannya dari kekafiran, kesyirikan, bid'ah, dan kemaksiatan. Selanjutnya di surat Al-Furqan ayat 75 di sana disebutkan, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Ulaika merekalah yujzauna al-ghurfata, mereka yang akan dibalas dengan balasan tempat yang tinggi. Bima sabaru, disebabkan apa? Kesabaran mereka. Sabar. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan disambut dengan penghormatan, disambut dengan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama, mereka kekal di dalamnya, dalam jannah. Hasunat bagus, surga itu memang sebagus-bagus tempat tinggal, tempat menetap, sebagai untuk berdiam selama-lamanya di sana, di jannah. Adapun di dunia ini adalah sementara. Bagaimanapun kehidupan di dunia ini, kita tetap memohon kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, mohon penjagaan diri dari api neraka. Nah, kebaikan di dunia bagaimanapun itu bentuknya masing-masing ya. Dan kebaikan ini tidak mesti selalu gambarannya kaya, foya-foya, lapang, tidak mesti. Karena kebaikan bagi orang-orang mukmin, mereka itu beragam. Selama mereka bisa menjadikan istiqomah di atas kebenaran, di atas al-haq, baik itu miskinnya, kayanya, baik itu bersabarnya, syukurnya, baik itu tampan atau buruk rupanya, baik itu lapang atau sempitnya kehidupannya, selama dia mati di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di atas iman, di atas Islam, maka dia sebenarnya mati di atas puncaknya kebaikan dunia, yang mana ini akan menjadi awal kebaikan-kebaikan di akhirat. Itu husnul khotimah. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kebaikan di dunia kan banyak ya. Mungkin pengen punya ini, punya itu, enggak masalah, silakan. Kalau diberi Allah, alhamdulillah, syukuri. Punya ini, punya itu, dapat ini, bisa itu, ya kan? Tapi apa puncaknya seorang mukmin muslim di dunia ini pengennya? Itu mati di atas husnul khotimah, ya kan? Akhir kehidupan dunia di atas husnul khotimah ini adalah puncak kebaikan, doanya dia terkabul. Rabbana atina fid dunya, apa? Kebaikan di dunia, ya kan? Kemudian dia juga amal terkabulnya doa dia di alam akhirat.
Karena husnul khotimah. Kan akhir kehidupan yang baik, awal kehidupan yang baik, ya enggak? Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga bukan perkara yang sepele. Banyak terkandung makna yang banyak. Sehingga enggak semata cuma dijadikan sebagai doa-doa yang dibaca saja, tapi bagaimana kandungannya? Kebaikan di dunia itu disebutkan gambaran-gambarannya, tahapan-tahapan untuk meraih ke sana adalah apa? Ya berupaya mengikut bimbingan Allah dan Rasulnya, berupaya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tidak mungkin seorang bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan tanpa tahu mana perintah tanpa larangan. Berarti belajar, ya kan? Dan tidak mungkin dia bisa belajar tanpa bersabar, karena ilmu itu banyak dan butuh waktu. Seperti itu. Sehingga hatal mamat ala tauhid, ala sunnah, ala ta'ah. Sampai dia mati di atas tauhid, di atas sunnah, di atas taat, di atas syukur, di atas sabar, di atas istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dikerjakan atau dilakukan, atau kalah dari hawa nafsunya, kalah dari syaitan. Seperti ini. Ini sifat hamba-hamba Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak ada menganggap remeh yang namanya doa. Sehingga ketika ada yang menyatakan itu orang anti doa, bohong. Menyatakan salafi anti doa itu bohong. Anti zikir juga bohong. Atau anti sholawat juga bohong. Itu maksudnya anti doa yang batil, ya. Anti zikir yang salah, anti sholawat yang salah, ya kan? Kalau doanya makna kebaikan berkenaan dengan yang sesuai bimbingan syariat dan diperbolehkan, ya nggak masalah. Terus tujuan doanya ditujukan ke siapa, atau berkenaan dengan zikirnya, bagaimana tata caranya, maka Ahlus Sunnah bukanlah orang-orang yang anti sholawat. Selama sholawat tersebut adalah tidak menyelisihi syariat Islam, ketentuan tata-tatanya. Qala Ibnu Katsir lamma dzakara ta'ala min awsafi ibadil mu'minin ma dzukira minas sifatil jamilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa sifat-sifat hamba Allah yang beriman, yang telah disebutkan sifat-sifatnya yang indah, yang bagus. Wal aqwal wal af'al jamilah, juga ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang indah, yang bagus, yang baik. Disebutkan ya kemarin beberapa sifat-sifat hamba Ar-Rahman. Ini bisa dilihat lagi di akhir surat Al-Furqan. Qala ba'da dzalika ulaika, kemudian disebutkan ulaika yujzauna, ulaika muttasafun bihadi, diberi sifat. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini yujzauna yaumal qiyamah al-ghurfata wa hiyal jannah bima sabaru, akan dibalas pada hari kiamat kelak, dibalas dengan al-ghurfa, jannah, surga Allah, bima sabaru. Kenapa? Disebabkan apa? Bisa mendapatkan jannah? Disebabkan sabar. Kalau tidak sabar, tidak masuk surga. Misalnya tidak sabar di atas tauhid, naudzubillah min dzalik, jatuh pada syirik, mati di atas syirik. Ini tidak masuk surga secara total, karena mati di atas syirik yang menyebabkan keluar dari agama. Adapun tidak sabar ketika berkenaan mengerjakan perkara-perkara yang belum sampai mengeluarkan dari Islam, belum sampai murtad, belum sampai kekafiran, maka tidak masuk surganya ini tidak secara langsung, tertunda. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, sampai mana batasnya kesabaran? Batasnya sampai masuk surga, nih gitu ya. Sampai masuk surga. Jadi sebagian orang, kesabaran saya sudah habis. Itu maksudnya bukan habis total, biasanya lagi jeda ya, jeda, enggak sabar. Misalnya marah. Tergantung marahnya karena apa. Kalau marahnya karena al-haq, itu sabar justru.
Kok bisa sabar? Karena as-sabru itu imsak, menahan diri dari perkara yang mungkar. Kalau dia sedang mengingkari kemungkaran dalam keadaan marah, maka ini bukan disebut orang yang enggak sabar. Rasul pernah marah karena mengingkari kemungkaran. Bahkan kemarahan Rasul tidak sebatas wajah memerah, ada yang sampai suara meninggi. Ya. Pernah juga Rasul sampai berperang. Apakah kita akan mengatakan, Rasul orang enggak sabar itu, marah, perang. Benar atau salah? Hah? Salah. Jadi jangan sampai salah paham berkenaan dengan kata sabar. Sabar di sini kan maksudnya adalah menahan diri dari perkara kemungkaran. Kalau dia berbuat kemungkaran, nah namanya dia itu enggak sabar. Enggak bisa menahan diri dari berbuat kemungkaran seperti itu. Tapi kalau orang yang marah karena adanya kemungkaran, tidak boleh disebut orang enggak sabar. Justru dia sabar di atas al-haq, untuk mempertahankan al-haq, untuk memerangi kemungkaran. Rabbana adhi alaina wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah Rabbi afri alaina sabran. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bersabar. Bukan sekedar sabar sekali, sabarnya kokoh. Kemudian kokohkanlah kaki kami. Bantu kami melawan orang-orang kufar. Sehingga melawan orang kufar baik dengan lisannya, ya, baik dengan persenjataan bagi yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan bimbingan syariat jihad misalnya, maka ini disebut orang yang sabar apa enggak? Disebut orang yang sabar, bukan disebut orang yang enggak sabar. Dia sabar di atas al-haq, kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi di gambaran oleh masyarakat itu sebenarnya membiaskan kata sabar. Ya, punya anak 7 tahun. Salat. Karena memang disuruh perintah salat. Giliran 10 tahun enggak salat. Misalnya dipukul yang tidak sampai membuat cedera. Ini orang tua ini disebut sabar enggak? Sabar kenapa? Karena di atas al-haq. Nah seperti itu. Tapi bagi orang yang salah paham dalam memahami kata sabar, orang sabar teman, berarti sudah digebuki gitu ya. Ya, Ra. Siapa yang salah paham? Ya al-jahil, kebanyakan orang berkomentar karena kebodohannya, tidak mengerti, tidak menempatkan kata sabar pada tempatnya. Seperti itu. Sehingga harus bisa menyebut atau memberikan sematan gelaran kepada orang yang sabar atau tidaknya itu berdasarkan dalil-dalil, bukan semata melihat apa yang kita lihat. Orang marah kan nggak sabaran. Dan marahnya kenapa dulu? Kalau marahnya karena kebenaran di atas al-haq, ya ini dia orang sabar, justru dia sabar di atas al-haq dan dia berupaya menggagalkan kemungkaran dengan kemampuan dia. Mungkin dia mampunya dengan itu. Ada sebagian orang yang belum sampai tingkatan marah sudah orang berubah. Baru pernah di masa sahabat, para sahabat itu paham kalau Rasulullah sudah mukanya merah, dia paham ini mungkar. Ditinggalkan. Jangan banyak tanya, udah nggak jadi tanya. Gitu. Nah, kalau sekarang udah muka merah, belum dimarahin ini, dimarahi baru sekali ini, 2 kali, baru 2 kali, ngetes kesabarannya. Sebenarnya justru itu orang sabar. Yang marah ini di atas al-haq itu sabar. Cuma tahapan tingkatannya. Kemudian tetap di atas, tetap mencuri dan sebagainya. Kemudian potong tangannya. Sabar nggak yang memotong tangan dalam sebagai hakim di sini? Sabar. Sudah diberi peringatan secara syariat dari dulu, udah lama, ribuan tahun ya. Orang yang mencuri begini-begini aturannya dipotong tangan. Dia mencuri. Kalau disebut yang nggak sabar yang mana? Yang mencuri apa yang memotong tangan? Yang mencuri, dia nggak sabar bertahan di atas al-haq, mencuri, nggak sabar. Dia yang nggak sabar justru. Tapi bagi sebagian orang, wah ini melanggar HAM. Nggak sabaran ini, nggak bisa menahan emosi, nggak bisa menahan tangannya untuk memotong tangan. Dah, kebolak-balik ini. Justru ini yang nggak bisa menahan tangannya untuk mencuri, yang ini justru memang diperintahkan untuk memotong karena dia hakim misalnya. Justru dia sabar di atas mentaati perintah Allah, karena gitu. Dia bersabar di atas meninggalkan larangan Allah.
mendukung pencurian, membiarkan pencurian, diamankan, silakan mencuri lagi nggak apa-apa, tangan lagi. Justru mana yang nggak sabar? Kalau membiarkan kemungkaran, justru itu yang nggak sabar. Tidak sabar di atas al-haq, tidak sabar mentaati perintah Allah, tidak sabar berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Sehingga agar kita membuka apa kata sabar. Bima sabaru disebutkan kesabaran mereka itu masuk jannah. Sabar di atas mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Al-qiyam bidzalik, yaitu menegakkan perintah, menjauhi apa yang dilarang. Wa yulqauna fiha fil jannati tahiyatan wa salama. Nanti di jannah itu mendapatkan pemuliaan, penghormatan. Penghormatan mana lagi yang kita inginkan? Kemuliaan seperti apa yang kita harapkan? Jelas kemuliaan di jannah. Kemuliaan yang tidak menghinakan yang lainnya. Dia mulia, yang lainnya mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaannya di jannah tidak menghinakan yang lainnya. Berbeda dengan di dunia. Di dunia diuji. Kebanyakan orang ketika mulia satu misalnya, maka orang akan mengira yang lainnya lebih hina dari yang satu ini. Ya enggak? Ya kan? Kemudian ini yang mulia turun misalnya, ini naik lagi mulia, maka orang akan mengira yang tadinya mulia jadi hina, yang ini jadi mulia, tadinya hina. Nah, tolak ukur kemuliaan itu apa dulu? Penting ini. Kalau sana tolak ukurnya berkenaan dengan kemuliaan, karamah, penghormatan, ta'zim, maka akan salah. Kita tahu sering mendengar inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kalau tolak ukurnya takwa di sisi Allah, maka seseorang tidak bisa memastikan satu persatunya kita mulia atau tidaknya, kecuali husnudon, berprasangka baik ketika berkenaan dengan amal solih, dan suudon khawatir berprasangka buruk ketika beramal buruk. Misal kita melihat orang bertauhid, melaksanakan perintah sholat, puasa, maka kita akan husnudon, berprasangka baik, mudah-mudahan ini adalah orang yang mulia di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah dan juga di hamba-hambanya, di tengah-tengah hambanya, orang yang soleh. Kan seperti itu? Ya apa enggak? Masa baik, dimuliakan orang yang alim, memuliakan orang yang alim, soleh, taat, kapanpun dimanapun. Ada tauhid, ada sunnah, ada ta'ah, kita muliakan. Sebatas perintah agama, memuliakan apa yang harus dimuliakan, kemudian menghinakan apa yang dihinakan. Orang yang gelimang dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, la karomah, enggak ada kemuliaan. Kenapa kita katakan tidak ada kemuliaan? Maka kemuliaan disimpan. Kenapa disimpan? Ya agar tidak menjadi syiar, dikira mendukung kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatannya. Coba, misal ada orang berzina, kok justru dipundi-pundi, dimuliakan. Kalau orang berzina aja dimuliakan seperti itu, mendingan kita jadi orang berzina, ya kan? Ini namanya tidak menempatkan pada tempatnya. Ada pencuri, wah, minum-minuman keras, dimuliakan dengan semulia-mulianya. Justru ini menjadikan orang tidak bisa membedakan mana orang mulia, mana orang yang rendah. Kalau begitu nanti orang akan, wah, saya mending jadi pencuri, jadi penjahat, justru saya dimuliakan banyak orang. Jadi seperti itu. Maka ini adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga orang akan mencari kemuliaan dengan sesuatu yang berkebalikan. Jadi orang yang berbuat syirik, banyak yang memuliakan. Jadi orang yang berbuat bid'ah, banyak yang memuliakan. Jadi orang yang kemaksiatan, banyak yang memuliakan. Masing-masing memiliki pemuliaan. Tapi kemuliaan itu tidak hakikat, tidak hakiki, tidak benar, tidak salah. Tidak benar ya, tidak benar, tapi salah. Karena pemuliaan yang benarnya adalah ketika dia seorang muslim, dimuliakan karena keislamannya. Ketika dia seorang muslim yang taat, mukmin, berusaha membuktikan keimanannya, dia dimuliakan karena perkara kemuliaan yang dia lakukan, bukan semata karena orangnya tersebut tampan, kaya, punya kedudukan, punya power, punya karismatik, bukan karena itu. Tapi dia dimuliakan karena dia memuliakan agamanya, memuliakan perkara-perkara ketakwaan. Seperti itu.
Dan dia berharap semoga dimuliakan di dunia juga dimuliakan di akhirat. Andai pun dia beramal solih, berbuat ketakwaan tidak dimuliakan oleh orang-orang, misal dia tetap mencari kemuliaan di sisi Allah. Kan seperti itu. Karena ada kalanya orang yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, di lingkungan orang-orang yang gak taat, dimuliakan gak? Ya enggak. Tapi kalau orang taat kepada Allah dan Rasulnya di lingkungan orang-orang yang sama-sama taat, itu akan saling memuliakan. Memuliakan bukan karena personnya bukan, tapi memuliakan karena dia mentaati, memuliakan apa yang Allah muliakan. Agama ini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka betul kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa akan dibukakan kebaikan, keberkahan. Langitnya ya buminya. Langitnya ya buminya. Tapi sebaliknya ketika munculnya adalah lawan dari ketakwaan, lawan dari keimanan, lawan dari barokah adalah kemurkaan, keburukan, kejelekan di mana-mana. Cuma lihat belirik tok, apa kayak gitu ya. Duh, salahnya apa? Mungkin matanya berloy gitu ya. Jadi kadang orang salah memuliakan, salah memusuhi, salah. Hubbu, bughdu, cinta dan bencinya salah. Pemuliaannya, pengagungannya itu juga salah. Maka ini bahaya. Sehingga orang-orang betul-betul akan mendapatkan penghormatan yang benar itu di akhirat. Kalau di dunia belum tentu. Ada kalanya itu tipuan. Dimuliakan banyak orang, ternyata dia itu istidraj. Pembiaran oleh Allah akan dalam neraka nanti, dalam kehinaan. Naudzubillah. Nah, penghormatan dan salam ibtadiruna fiha bitahiyat wal ikram akan diberi, saling berlomba-lomba, bersegera salam, mengucapkan salam, pemuliaan. Itu akan ketemu gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini itu bukan sebatas di dunia ini. Coba bayangkan, mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, kebaikan, mendoakan rahmat Allah. Rahmat Allah tertinggi ini gambarnya adalah jannah. Keberkahan, kebaikan itu juga al-barakah subutul khair wa ziyadatuh. Kebaikan yang tetap bertambah. Apa coba? Keberkahan yang puncaknya ya jannah. Rahmat Allah gambarnya diberi jannah. Maka doa keselamatan sama dari neraka, jannah. Sehingga keselamatan di dunia, keberkahan di dunia, rahmat Allah di dunia, ini aja sudah kebaikannya bagaimana, coba gambarkan. Lebih-lebih lagi ketika di jannah, keselamatan yang sempurna, keberkahan yang sempurna, rahmat Allah yang sempurna diberikan, kasih sayang Allah sepenuhnya. Adapun di dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Tidak mesti apapun permintaannya dikasih, tidak mesti harapannya diberikan, diwujudkan, enggak mesti. Tapi kalau di akhirat, di surga, apapun yang dihayalkan, apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan, mata sya, apapun yang diinginkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu dimuliakan dan dihormati, satu sama lainnya saling memuliakan, menghormati dan mendoakan keselamatan. Salam. Pemuliaan. Tukiru itikram, kemuliaan, ada salam, penghormatan. Ini salam. Fa innal malaika yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, bahkan para malaikat masuk dari setiap pintu-pintu jannah. Assalamu alaikum bima sabartum, assalamu alaikum bima sabartum. Didoakan keselamatan, kesabaran, karena kesabaran yang ada pada kalian. Hasunat mustaqarra wa muqama, tempat tinggal yang terbaik adalah jannah dan menetap selama-lamanya. Dilihat sebagai pujian-pujian tempat tinggal jannah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki kebaikan di dunia dan akhirat, juga dijaga dari api nerakanya. Dan inilah puncak tujuan cita yang tertinggi, menjadi hamba Allah yang hamba Ar-Rahman, baik sejak di dunia ini hingga kelak di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah